Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM PO7247325058 kelas B. Di sini saya akan membuat tugas video pengulangan mata kuliah patofisiologi mengenai endometriosis. Baik, apa itu endometriosis? Endometriosis merupakan penyakit kronis yang sering dialami wanita reproduktif. Kondisi ini ditandai dengan pertumbuhan jaringan endometrium di luar rahim. Pengertiannya, jaringan endometrium tumbuh di luar rahim seperti ovarium, tuba falopi, atau rongga panggul. Tetap aktif secara hormonal, artinya jaringan ini ikut menebal, luruh, dan berdarah saat siklus menstruasi. Karena darah tidak memiliki jalan keluar, hal ini menyebabkan peradangan kronis, nyeri hebat, dan potensi infertilitas. Tanda dan gejalanya yaitu nyeri haid yang berat. Nyeri biasanya lebih hebat daripada nyeri haid biasa dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, nyeri panggul kronis. Nyeri di area panggul yang dapat muncul sebelum, selama, atau setelah menstruasi. Nyeri saat buang air besar atau buang air kecil, terutama saat menstruasi. Nyeri pada punggung bawah atau perut bagian bawah. Gangguan pencernaan seperti gembung, diare, sembelit, mual, atau nyeri saat BAB, terutama ketika haid. Baik, etiologinya yang pertama yaitu menstruasi retrograd, adalah kondisi ketika darah menstruasi tidak seluruhnya keluar melalui vagina, tetapi sebagian mengalir balik melalui tuba falopi ke rongga panggul. Yang kedua, faktor genetik adalah faktor yang berasal dari keturunan atau diwariskan dari orang tua kepada anak melalui gen. Yang ketiga, gangguan imun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh tidak mampu mengenali dan menghancurkan jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim. Faktor risiko yang pertama, usia reproduksi. Tubuh wanita menghasilkan hormon estrogen dan dalam jumlah aktif. Karena itu endometriosis lebih sering ditemukan pada remaja setelah menstruasi pertama, wanita usia subur, dan wanita dengan siklus menstruasi aktif. Siklus haid pendek menyebabkan jaringan endometrium lebih sering mengalami pertumbuhan dan peluruhan sehingga resiko terjadinya endometriosis meningkat. Riwayat keluarga merupakan faktor risiko penting pada endometriosis karena adanya pengaruh genetik yang dapat meningkatkan kemungkinan pertumbuhan jaringan endometrium di luar rahim. Baik, patofisiologinya terjadi aliran balik darah menstruasi ke rongga panggul, retrograde menstruation, membawa sel endometrium yang kemudian menempel tubuh dan mengalami siklus menstruasi di luar rahim. Selanjutnya terjadi perdarahan lokal, inflamasi, pembentukan jaringan parut, nyeri, dan gangguan fungsi organ. Komplikasi yang mungkin terjadi yaitu infertilitas, gangguan kesuburan. Komplikasi yang paling sering, endometriosis dapat mengganggu fungsi ovarium, tuba falopi, dan proses pembuahan. Nyeri panggul kronis. Nyeri dapat berlangsung lama bahkan di luar masa menstruasi sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Adhesi, terbentuk jaringan parut yang menyebabkan organ-organ di rongga panggul saling menempel dan dapat menimbulkan nyeri maupun gangguan fungsi organ. Baik, pencegahan penyakitnya bisa seperti menjaga berat badan ideal melalui pola makan sehat dan aktivitas fisik teratur. Yang kedua, berolahraga secara rutin minimal 150 menit per minggu karena dapat membantu menjaga keseimbangan hormon. Yang ketiga, mengurangi paparan estrogen berlebih, misalnya dengan berkonsultasi kepada tenaga kesehatan sebelum menggunakan terapi hormon. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang seperti buah, sayur, biji-bijian, dan makanan kaya omega 3 serta membatasi makanan tinggi lemak, jenuh, dan makanan olahan.
Jadi, kesimpulannya, endometriosis merupakan penyakit kronis pada usia reproduktif yang ditandai dengan pertumbuhan jaringan endometrium di luar rahim. Penyakit ini dapat menyebabkan nyeri haid, nyeri panggul, infertilitas, serta gangguan aktivitas sehari-hari. Endometriosis dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti menstruasi, retrograde, faktor genetik, gangguan imun, dan hormon estrogen.